Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing kan mendengar materi yang akan kita bawakan pada kali ini. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Komala dan partner saya adalah Lawrence Vanessa Danarta. Kami merupakan mahasiswa dari Matana University dengan dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi yaitu Miss Nelsi Valencia Musa, SAK, MAK. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan untuk menanamkan suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tertentu yang terdapat di sini yaitu dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, teman-teman. Tujuannya apa? Karena seseorang dapat memperoleh hasil yang maksimal apabila seseorang tersebut dapat mengorbankan waktu yang cukup lama. Nah, artinya di dalam investasi jangka panjang ini, para investor ini menanamkan modalnya atau asetnya tersebut untuk memperoleh penghasilan secara pasif atau penghasilan lain di luar dari penghasilan utamanya mereka. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara investasi jangka panjang secara permanen dan investasi jangka panjang non-permanen. Nah, yang pertama kita awali dengan investasi jangka panjang permanen yang memiliki tujuan utamanya untuk mempertahankan dalam portofolio untuk jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin di dalam investasi jangka panjang permanen ini bisa mencapai bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Untuk sifatnya sendiri di sini investasi jangka panjang permanen memiliki sifat yang cenderung stabil dan diharapkan memberikan hasil yang baik seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu ada pada saham blue chip atau obligasi pemerintah yang selama ini kita anggap sebagai investasi yang cukup aman dan juga stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada pada investasi jangka panjang non-permanen. Di sini memiliki tujuan utamanya yaitu untuk dikeluarkan atau dijualkan setelah mencapai tujuan tertentu atau ketika kondisi pasar tersebut mengalami keuntungan. Sifatnya di sini lebih fleksibel dibandingkan investasi jangka panjang permanen dan dapat diubah berdasarkan kondisi pasar atau sesuai dengan kebutuhan dari investor itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu melibatkan investasi di sektor tertentu yang diperkirakan mengalami pertumbuhan secara cepat dan investor tersebut memiliki rencana untuk membeli kemudian nanti akan dijual kembali ketika suatu target tersebut mencapai keuntungan atau sesuai dengan yang mereka harapkan keuntungannya. Jadi antara investasi jangka panjang permanen dan non permanen ini dapat digunakan oleh para investor sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing investor itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya, sebelum teman-teman melakukan investasi, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu resiko dari investasi apa yang teman-teman mau ambil. Misalnya di sini saya akan jelaskan resiko investasi jangka panjang. Ada beberapa resiko yang perlu kita pelajari atau perlu kita amati, teman-teman. Yang pertama di sini ada resiko suku bunga. Resiko ini menjadi tinggi karena terjadi perubahan suku bunga di pasar. Nah, saat suku bunga tersebut naik, maka obligasi akan turun. Dan sebaliknya, apabila suku bunga tersebut turun, maka obligasi akan naik. Nah, hal tersebutlah yang akan mempengaruhi nilai dari suatu investasi. Nah, yang kedua, ada resiko fluktuasi pasar atau biasa disebut dengan naik turunnya nilai aset. Nah, hal ini disebabkan karena adanya sentimen dari suatu pasar. Nah, teman-teman harus memperhatikan nih fluktuasi pasar, karena bisa jadi dengan memperhatikan fluktuasi pasar, kita dapat mencegah adanya modal investasi yang menghilang, teman-teman. Jadi, perlu kita analisis dan perlu kita concern ke dalam resiko fluktuasi pasar ini. Selanjutnya, risiko mata uang. Nah, nilai tukar mata uang negara dengan mata uang negara asing akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.
Contohnya seperti apa sih? Nah, misalnya kita memilih berinvestasi dengan mata uang negara asing, misalnya negara Inggris atau mata uang itu pound sterling kan. Nah, apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap pound sterling, maka dengan terpaksa akan membelanjakan seluruh uang rupiah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, maka dari itu, para investor ini harus lebih berhati-hati nih dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, yaitu dengan melihat nih peluang dari nilai tukar masing-masing negara atau mata uang asing terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Selanjutnya, di sini yang keempat ada resiko negara. Nah, maksudnya apa sih resiko dari negara tersebut? Nah, apabila adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara asing lainnya yang membuat kondisi politik menjadi tidak stabil sampai menjadi terjadinya kudeta atau perebutan kekuasaan, maka para investor juga akan terkena dampaknya dan akan mengalami kegagalan sebagai investor. Nah, maka dari itu, investor harus lebih cermat lagi nih untuk memahami situasi dari politik sebelum melakukan investasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap investasi mereka. Selanjutnya di sini ada resiko likuiditas. Nah, resiko ini itu sangat terasa apabila investor berinvestasi melalui atau di pasar yang masih baru. Nah, kenapa? Karena apabila pasar tidak bersedia membelinya, maka uang tunai yang baru diinvestasikan akan dianggap liquid, teman-teman. Sehingga uang tunai akan sulit bersedia dalam kurun waktu tertentu. Jadi, banyak kelikuiditan yang akan dialami oleh para investor apabila tidak melihat resiko dari likuiditas itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada resiko inflasi. Saat terjadinya inflasi, harga konsumen akan mengalami kenaikan. Sedangkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan nih teman-teman. Nah, apabila terjadi inflasi tersebut, maka nilai uang yang juga ikut turut menurun akan tambah menurun gitu. Misalnya di sini ketika kita punya portofolio investasi hingga mencapai 10 juta. Kemudian terjadi nih inflasi di suatu negara hingga mencapai 5%. Nah, maka kita akan mengalami kerugian nih sebesar 2 juta karena dari 10 juta tersebut terjadi inflasi sebesar 5 juta, maka kerugian yang akan kita alami yaitu mencapai 2 juta. Nah, hal tersebut tuh kita harus hindari karena merugikan bagi kita. Maka dari itu, sebelum melakukan suatu investasi, kita perlu melihat nih, apakah suatu negara tersebut ada kecenderungan buat terjadinya suatu inflasi. Nah, tentunya dari keenam resiko ini semuanya tuh sama-sama penting. Jadi kita perlu analisis terlebih dahulu nih bagaimana resiko dari suku bunga itu sendiri, dilihat dari fluktuasi pasarnya, dilihat dari kondisi mata uangnya dan juga kondisi suatu negaranya, apakah akan mengalami likuiditas ataupun apakah akan ada kecenderungan untuk suatu negara tersebut mengalami inflasi. Kita perlu pertimbangkan di dalam resiko sebelum melakukan investasi jangka panjang, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman melakukan investasi jangka panjang, teman-teman harus mengetahui mengenai jenis-jenis investasi jangka panjang. Jadi, apa aja sih jenis-jenis investasi jangka panjang? Jenis-jenis investasi jangka panjang ini ada 6, yaitu yang pertama ada saham. Selain menerima dividen, pemegang saham memiliki kesempatan meraih keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya di bursa saham. Lalu yang kedua, obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh peminjam, baik perusahaan swasta, badan usaha milik negara, maupun pemerintah. Obligasi dimiliki investor dalam bentuk surat berharga. Nah, bagi perusahaan, obligasi ini merupakan sarana untuk mendapatkan dana guna meningkatkan usahanya. Sedangkan, bagi para pemberi pinjaman, obligasi ini merupakan alternatif investasi yang menjanjikan. Kemudian yang ketiga, ada properti. Properti ini tuh dianggap sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang dengan nilai yang signifikan dan potensi pendapatan pasif. Properti juga memiliki potensi apresiasi nilai yang cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi meski demikian, investasi pada properti ini memiliki resiko. Nah, apa aja sih resikonya? Resikonya itu yaitu yang pertama modalnya besar,
lalu yang kedua biaya perawatan, dan yang ketiga pajak yang tinggi. Kemudian yang keempat ada emas. Emas banyak diincar sebagai instrumen jangka panjang karena harga emas yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadikannya menarik bagi investor. Kestabilan harga emas dan potensi peningkatan nilainya menjadikannya itu sebagai aset yang sangat menguntungkan. Kemudian yang kelima ada reksadana campuran. Reksadana ada kemungkinan menjadi alternatif yang cocok bagi individu yang memiliki keterbatasan waktu atau pengetahuan dalam mengelola investasi mereka. Biasanya investasi ini dikelola oleh seorang manajer investasi atau MI. Nah, reksadana ini kan memiliki berbagai jenis. Salah satunya itu ada jenis reksadana campuran. Nah, pada jenis ini, MI akan mengalokasikan dana investor ke berbagai jenis efek, seperti pasar uang atau deposito, ekuitas atau saham, dan surat utang atau obligasi. Nah, reksadana campuran ini tuh cocok bagi investor dengan profil risiko moderat yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada reksadana saham. Reksadana saham ini secara khusus mengalokasikan mayoritas dana pada saham, yaitu sekitar 80%, sedangkan sisanya yaitu 20% ditempatkan pada instrumen lain seperti pasar uang dan obligasi. Nah, karena berfokus pada saham, tingkat risiko dan hasil investasi reksadana ini akan mencerminkan pergerakan pasar saham. Nah, selanjutnya strategi investasi jangka panjang. Jadi apa aja sih strategi investasi jangka panjang? Yang pertama, memahami bagian dalam bisnis. Seorang investor harus menganalisis latar belakang, saat ini, dan masa depan sebuah perusahaan. Selain itu, investor juga harus memahami visi dan misi serta tujuan sebelum berinvestasi di dalamnya agar investor sadar akan resiko yang terjadi jika dia terlibat. Kedua, pahami neraca perusahaan. Jadi, untuk menganalisis stabilitas dan kesehatan masa depan sebuah perusahaan, maka dianjurkan untuk menelusuri dan mempelajari neraca perusahaan. Laporan ini tuh mencerminkan laba bersih atau kerugian yang timbul dari semua jenis kegiatan bisnis. Nah, yang ketiga, cek laba dan pertumbuhan perusahaan. Investor wajib mengecek kinerja perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari laba bersih, kinerja masa depan, dan kemungkinan pertumbuhan. Yang keempat, adaptasi perusahaan terhadap teknologi. Jadi, investor ini perlu mengetahui perusahaan sudah menerapkan teknologi yang baru atau masih mengikuti cara yang lama. Karena keberhasilan perusahaan ini tergantung kemampuan beradaptasinya terhadap sebuah teknologi baru. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai jumpa di lain waktu, bye-bye.